Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Perjumpaan hari ini sangat luar biasa bagi saya, karena ada firman Tuhan mengajarkan kita bersyukur karena keselamatan. Tuhan mau mengajarkan kita belajar bersyukur karena keselamatan. Karena selama ini mungkin kata bersyukur itu, kalau kita dapat berkat ya, dapat gaji yang besar ya, atau naik pangkat. Tapi kali ini bersyukur karena keselamatan. Itu begitu penting, karena keselamatan itu jauh lebih penting dari apapun. Jauh lebih penting dari apapun. Saya mengambil firman Tuhan bagaimana Raja Daud bersyukur karena keselamatan. Itu penting bagi kita. Adapun landasan firman Tuhan yang saya ambil yaitu Mazmur 118 ayatnya yang ke-21. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. Saya ulang lagi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, konteks daripada ayat Alkitab ini adalah bagaimana adanya ancaman Raja Daud dari kehidupannya, dari musuh ya. Pada saat itu mereka terancam kehidupan mereka. Daud di tengah ancaman itu bermohon kepada Tuhan, datang ke bait suci. Walaupun pada saat itu kita tahu kondisinya rakyat sedang berjuang menghadapi musuh, tetapi Raja Daud mengambil keputusan, dia datang kepada Tuhan ke bait suci. Dia tidak peduli apapun yang terjadi pada saat itu. Mungkin pada saat itu suasana yang cukup genting ya. Dan Daud mengambil tindakan untuk datang kepada Tuhan, karena dia tahu hanya Tuhanlah penolong hidupnya. Karena Daud begitu banyak yang ditolong oleh Tuhan, sehingga dia tidak segan-segan datang kepada Tuhan. Dia tidak segan-segan datang kepada Tuhan. Sehingga dia percaya, tetap beriman akan adanya pertolongan dari Tuhan. Tetap beriman. Sekalipun mungkin kelihatan secara fisik seolah-olah ancaman itu agak sulit untuk dilawan ya. Agak sulit karena sudah dikepung, sehingga secara fisik, secara logika itu tidak masuk akal bisa mereka diselamatkan. Hampir-hampir mereka tidak bisa diselamatkan karena ancaman musuh itu begitu besar. Tapi dia tetap beriman loh saudara, tetap beriman. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan tetap beriman bahwa Tuhan akan menolong. Nah ini luar biasa. Kita boleh contoh ya, di tengah suasana yang seperti itu dia tetap beriman. Walaupun mungkin rakyatnya sudah marah ya melihat Raja Daud kok bisa-bisanya lari untuk berdoa. Ya, bukan memimpin untuk melawan musuh. Tapi dia beriman, tetap beriman bahwa pertolongan itu yang utama hanya dari Tuhan, bukan kekuatan manusia. Sehingga kita lihat Tuhan menjawab permohonan tersebut dengan memberikan keselamatan. Kita lihat pada akhirnya, karena Raja Daud berani mengambil keputusan, inisiatif untuk datang kepada Tuhan dan dia tetap beriman, pada akhirnya Tuhan menjawab permohonan tersebut. Sekalipun secara logika tidak masuk akal, tapi Tuhan begitu sayang kepada Raja Daud tentunya, karena Raja Daud melakukan kebenaran, sehingga Tuhan menjawab ya, Tuhan menjawab permohonan tersebut dengan memberikan keselamatan. Dan pada akhirnya Raja Daud melakukan ucapan syukur. Makanya saya tadi ambil tema bersyukur karena keselamatan. Sungguh suatu kebahagiaan, sukacita. Pada akhirnya tangan Tuhan yang perkasa yang mampu menyelamatkan Raja Daud dari ancaman musuh. Bagaimana dengan kita sekarang? Di tengah
tengah ancaman dunia. Kita tahu sekarang ini agak sulit. Begitu menghimpit ancaman dunia, resesi ekonomi dunia begitu berat. Ya, begitu berat. Belum lagi sakit penyakit. Ya, yang sampai hari ini terus melanda dunia. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, apa yang kita contoh dari Raja Daud? Apa yang bisa kita lakukan di tengah ancaman dunia seperti ini? Kita sebagai hamba Tuhan mencontoh dari cerita Raja Daud tadi, bagaimana kisah Raja Daud. Di tengah ancaman yang secara logika tidak mungkin lagi mereka selamat. Gak mungkin. Tapi dia datang kepada Tuhan. Saya hanya menghimbau, datanglah kepada Tuhan. Ya, memohon dengan sungguh-sungguh. Saya katakan memohon dengan sungguh-sungguh. Bila perlu Anda berdoa siapa. Ya. Mari kita mulai hari ini sebagai anak-anak Tuhan di tengah ancaman seperti ini ya. Kita berdoalah. Sungguh-sungguh doa itu bukan seperti doa yang hanya membawakan permohonan-permohonan biasa. Ya, mari kita berseru-seru. Ya, bagaimana Raja Daud menangis, berseru-seru, memohon pertolongan. Ya bagaimana lah kalau kita namanya mengemis kepada Tuhan. Ya mengemis, memohon belas kasih-Nya. Ya tentunya kita minta ampun dosa dulu. Pertama kita minta ampun dosa, mungkin kesalahan kita juga. Ya, ada kesalahan pasti. Dan apa yang menyebabkan ini? Kita minta pertolongan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa yang menolong hidup kita. Sehingga kita jangan sampai jatuh. Saya katakan ke dalam musuh. Oleh karenanya sebagai hamba Tuhan saya mengajak kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Amin. Dan sungguh-sungguh kita berdoa. Bila perlu, kalau Anda mampu, saya katakan berpuasa. Lakukan puasa. Supaya apa? Saudara terus merasakan hadirat Tuhan. Ya. Dengan puasa itu saudara merasakan hadirat Tuhan, mengosongkan diri. Puasa itu kan mengosongkan diri. Merendahkan diri, merendahkan hati, mengosongkan diri. Puasa itu kan mengosongkan diri. Sehingga saudara betul-betul masuk dalam doa yang hadirat Tuhan. Ya. Nah ini banyak orang Kristen gak mengerti ini. Banyak orang Kristen gak mengerti ini. Bagaimana sebetulnya berdoa yang sungguh-sungguh. Masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan berdoa hanya begini-gini saja. Enggak. Angkat tanganmu, puji Dia, sembah Dia, minta ampun dosa. Betul-betul hatimu terangkat kepada Tuhan. Kalau orang sudah masuk ke dalam hadirat tentu dia merasakan hadirat Tuhan, sentuhan dan jamahan dan urapan Tuhan. Ya. Pasti ada air mata yang mengalir. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Begitu juga Raja Daud. Di tengah dia ancaman itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia merasakan hadirat Tuhan. Ya, merasakan dia tidak mampu lagi. Hanya minta pertolongan Tuhan yang memampukan. Melawan hanya Tuhan, bukan saya lagi. Itu perlu kita contoh. Bagaimana Raja Daud berdoa seperti itu. Kita pun seperti itu. Jangan andalkan, kita kosongkan. Makanya saya katakan belajar kita berpuasa. Sehingga puasa itu saudara tahu bagaimana kelemahan saudara. Dan saudara tahu biarlah Tuhan masuk dalam hidup saudara. Sehingga dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan pribadi, gak bisa menghadapi ancaman apapun. Situasi seperti ini hanya Tuhan penolong kita. Dan berikutnya seperti Raja Daud, tetap beriman akan pertolongan Tuhan. Jangan kau sudah berdoa, kau berjerit, bersungguh-sungguh, memuji, menyembah. Ya, kau angkat tangan, kau berteriak kepada berseru. Tapi kau gak beriman. Setelah berdoa, benar gak ya? Terjadi gak kuasa ya? Mujizat terjadi. Ya, jangan kau bilang begitu. Ya, seperti dalam Yakobus, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Apalagi orang yang berdua hati. Ya, orang yang bimbang dua hati gak dapat apa-apa. Yakobus 1.
Oleh karenanya saya mau mengajarkan sebagai hamba Tuhan, tetap beriman, percaya bertolong. Jangan kau udah berdoa nih malam ini misalnya, kau berteriak-teriak, sudah menangis, sudah berseru dan puasa. Kok nggak ada ya jawaban Tuhan hari ini ya? Bukan hari itu saja, bisa besok atau lusa, ya minggu depan, bulan depan. Kita nggak tahu bagaimana cara kerja Tuhan dan itu waktunya Tuhan. Kita percaya seperti Raja Daud di tengah kritisnya ya, sangat kritisnya itu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Firman Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak mau lihat anak Tuhan sampai tergeletak. Tidak akan sampai tergeletak. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara. Ya. Kalau malam ini suruh berdoa, besok belum dapat, berdoa lagi. Besoknya belum dapat lagi, berdoa lagi terus. Sampai Tuhan menjawab. Sampai Tuhan menjawab. Ini ada kesaksian dulu seorang ibu. Seorang ibu sudah 7 tahun dia berdoa karena suaminya meninggalkan dia. Maksudnya pergi ke wanita lain maksud saya. Terus sebagai konselor, ya saya menjawab ibu itu. Ibu, 7 tahun sudah ibu, tapi belum datang suami ibu. Iya pak, saya sudah berhenti berdoa. Terus saya bilang, mulai malam ini ibu berdoa, sudah capek pak. Biarlah dia hilang-hilang saja. Saya bilang, ibu gak boleh begitu. Ibu tidak boleh bilang begitu. Saya bilang, kok begitu pak pendeta? Teruslah berdoa sampai dia datang. Saya bilang, terus bagaimana doa saya? Saya ajarkan cara berdoa yang benar. Ya. Berdoanya begini bu, oh berbeda ya Pak Pendeta, iya harus sungguh-sungguh doanya, yakin saudara apa yang terjadi, nggak sampai 1 tahun, 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, hanya hitungan bulan saja, suaminya kembali, coba saudara, suaminya kembali, ini kesaksian hidup, saya katakan, nah, suaminya kembali, sudah 7 tahun, ya. Dia berdoa tapi doanya belum sungguh-sungguh. Setelah saya ajarkan cara berdoa yang sungguh, akhirnya gak sampai 1 tahun, hitungan bulan, suaminya datang. Nah masalahnya kadang-kadang doanya ya, ini masalah doa. Terus iman, nah ini tadi saya katakan, tetap beriman. Jangan nanti habis doa udah sungguh-sungguh tapi gak beriman. Meragukan doa itu, meragukan kuasa Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan. Nah ini juga gak benar. Nah hari ini saya mau benarkan sebagai hamba Tuhan. Kalau kita di tengah ancaman ini, kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh dan kita percaya Tuhan akan melakukan pertolongan. Karena ada firman Tuhan, Tuhan tidak akan terlambat pertolongannya dan tidak sampai tergeletak. Walaupun menurut kita lama sekali ya. Kadang-kadang Tuhan kayak nggak jawab doa saya, ya. Sepertinya seperti itu. Tapi Tuhan punya waktu. Dia ingin proses hidup kita, dia mungkin proses hidup kita. Dia akan memproses dulu. Benar nggak kita nih berdoa kepada Tuhan? Beriman nggak? Kan menurut kadar kita. Semakin kau imannya kuat, semakin Tuhan berikan. Kalau imanmu lemah, terus kau nggak percaya, terus minta besok langsung cespleng, ya, cari lagi pendeta A, pendeta B, ya, datang ke pendeta C, cari gereja A, gereja B. Waduh, kau andalkan manusia, ya nggak bakal dijawab Tuhan, saya jamin itu. Yang kau andalkan manusia kan, kau andalkan pendeta, bukan kau andalkan Tuhan. Banyak seperti itu, ya. Meminta pertolongan, pendeta. Gak manjur pendeta itu, pergi cari pendeta B yang manjur. Katanya. Gak manjur juga, lari ke pendeta C. Hal seperti itu kan sangat naif sebenarnya. Ya, sangat naif. Tidak baik seperti itu. Di hadapan Tuhan juga, Tuhan akan ketawa melihat, anakku bukan beriman kepadaku. Ya, saya katakan mari seperti Raja Daud datang ke bait suci pribadi, secara pribadi, bukan karena pendeta. Ya datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Kok berseru-seru itu saya katakan tadi ibu itu. Yang saya saksikan tadi ibu. Dia bilang cara berdoanya kau salah bu. Begini saya kata. Kau sambil puasa. Kau berdoa sungguh-sungguh dan percaya Tuhan akan bawa suamimu kembali. Percaya, jangan kau ragu dengan doamu. Udah kau berseru-seru, kau lakukan puasa, kau masih ragu lagi ya enggak ada gunanya kau doamu, saya bilang begitu. Dan ternyata
Doanya berhasil. Makanya saya katakan, Tuhan melihat kesungguhan kita kok. Ya, bukan karena kau pendetanya yang mendoakan atau gereja. Enggak. Pribadimu seperti Raja Daud. Pribadimu yang kau datang kepada Tuhan minta pertolongan. Dan pada akhirnya kau beriman kepada Tuhan. Beriman. Percaya bahwa Tuhan akan menolongmu. Itu penting. Penting. Dan pada akhirnya, terakhir, berikan ucapan syukur atas keselamatan yang diberikan. Nah, ini yang penting. Yang terakhir juga penting, saudara. Berikan ucapan syukur atas keselamatan yang diberikannya. Jangan kau sudah selamat, kau lupa. Sudah selamat, kau undang orang lain. Bukan Tuhan kau undang ucapan syukur. Karena kadang-kadang kita ucapan syukur, kita undang pesta banyak orang ya ucapan syukur. Ya. Tapi Tuhannya kau nggak sebut, kau tidak mengucap syukur ya, sungguh-sungguh ya. Ya kadang-kadang cuma lip service, aku mengucap syukur Tuhan sudah memberikan keselamatan begitu. Itu kan hanya lip service. Tapi hatimu nggak sungguh-sungguh bilang mengucap syukur kepada Tuhan. Ya kalau zaman dulu Raja Daud mengucap syukur betul-betul. Potong itu domba, potong itu sapi, kerbau semua. Weh, betul-betul mengucap syukur. Dia menyembah, angkat tangan. Hah? Saudara, kadang-kadang saya juga mau menegur dari video ini. Banyak bikin ucapan syukur pada hari ini orang Kristen tuh aneh ya. Bikin makan-makan banyak-banyak ucapan syukur. Tapi kepada Tuhannya enggak gitu loh. Ucapan syukur itu bukan hanya cuma makan-makan undang banyak orang. Tapi dirimu mengucap syukur pada Tuhan, engkau betul-betul kau menangis, bersuka cita seperti Raja Daud. Berdendang, bernyanyi. Ya, berdendang, bernyanyi di hadapan Tuhan. Bukan kau undang keluargamu, teman handetolan, terus kau makan-makan. Enggak gitu, enggak. Ya lihat bagaimana Raja Daud ya. Di hadapan rakyatnya dia berdendang, memuji Tuhan, bersyukur ya. Pakai rebana, kecapi, kita lihat ya dalam Mazmur. Raja Daud menyanyikan, pujian ya, bukan menyanyi lagu-lagu dunia ya. Jadi kadang-kadang ucapan syukur diundang band yang lagunya lagu dunia, lagu cinta lagi. Aduh, saya bilang ini gimana sih orang Kristen seperti ini? Ya ucapan syukur saya mau lihat. Saya nggak pernah aja, saya jujur aja jarang ketemu ya. Orang bikin ucapan syukur ya. Ya ucapan syukur dirinya bernyanyi di hadapan Tuhan gitu loh. Ya diundang kita, udah ada pendeta lagi. Saya diundang terus dia pakai band lagu-lagu dunia, acara-acara adat lagi, pakai adat lagi, adat budaya daerahnya, bukan Tuhannya. Aneh bagi saya ya. Dia bersyukur dong sama Tuhan. Ya, dia bernyanyi bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Mari kita menyanyi, mari kita berdendang bagi Tuhan. Nah kan enak seperti itu. Mari Pak Pendeta kita berdendang, kita mengucap syukur, kita menari bagi Tuhan. Nah kan enak. Ini yang diundang raja-raja adat. Ya. Baik sih, nggak salah saya bilang, nggak salah. Tapi undang raja adat untuk memuji Tuhan dong. Ya, sudah melakukan acara ritual adat, ya lakukan pujian kepada Tuhan. Ya, pujian kita menari berdendang, itu ucapan syukur. Ya, saya belum pernah tuh lihat begitu. Ya. Mudah-mudahan dengan video ini banyak orang ucapan syukur diperbaikilah, ucapan syukurnya diperbaiki. Bersyukur karena keselamatan banyak ya. Kita selamat dari malapetaka, selamat karena kita sehat, Tuhan kasih kesembuhan ya. Selamat dari pengangguran bisa bekerja, selamat untuk bisa menyelesaikan kuliah, sarjana anak kita. Ya kita bikin ucapan syukur lah. Nah, bagaimana ucapan syukur? Ya itu yang saya bilang. Berdendang kepada Tuhan memuji. Boleh nggak undang Pak Pendeta banyak orang? Boleh. Sebagai kesaksian, kau saksikan kepada banyak orang. Kau kasih makan boleh, kau undang band boleh, tapi jangan lagu dunia, lagu Tuhan. Kau berdendang untuk Tuhan. Dan ajak orang yang datang itu untuk berdendang untuk Tuhan. Memuji Tuhan, ucapan syukur. Itu baru top. Bagus itu. Itu yang disukai. Nah lihat itu, Mazmur itu. Bagaimana Raja Daud. Contoh dong. Nah, boleh undang raja-raja adat. Silakan. Raja adat kau undang terus kau lakukan pujian kepada Tuhan. Nah itu baru bagus. Amin. Nah kiranya ini kita mau perbaiki ucapan syukur pada Tuhan, bersyukur karena keselamatan itu penting.
Ya, bagaimana kita datang kepada Tuhan, bukan kepada pendeta atau gereja, tapi datang kepada Tuhan secara pribadi dan beriman. Tentunya datang kepada Tuhan secara sungguh doanya ya, sungguh bila perlu berpuasa dan beriman, yakin waktunya Tuhan akan menjawab. Dan kalau kau sudah dijawab Tuhan, bersyukurlah dengan cara yang baik. Dan seperti Alkitab ya, Alkitabiah, ucapan syukur yang Alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.